Baik, untuk slide pertama ini saya akan berikan big picture-nya dulu ya mengenai hazard di tempat kerja. Di tempat kerja kita punya 5 bentuk hazard, yaitu bahaya potensial ya. Kalau kita bicara hazard, berarti sesuatu yang berpotensi menjadi bahaya atau risiko kesehatan atau keselamatan kerja bagi para pekerja. Jadi suatu bahaya ini memang bukan suatu rumus pasti akan mengakibatkan penyakit dan lain-lain, tapi berpotensi. Besar kecilnya, probabilitasnya, kemungkinannya tergantung daripada besarnya pajanan. Ya, hazard di tempat kerja kita punya 5 ya Bapak Ibu sekalian. Ada fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Dan pada hari ini kita akan khusus membahas mengenai ergonomi ya. Baik, basic facts dari ergonomi. Kalau kita bicara tentang suatu topik, tentunya kita akan mulai dari definisi. Definisi dari ergonomi itu sendiri adalah ilmu dari permasalahan kesesuaian antara stasiun kerja dengan manusia yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, kemudian ergonomic hazard, bahaya potensial ergonomi ini adalah hazard di tempat kerja yang khususnya berbahaya untuk sistem muskuloskeletal atau otot-otot rangka kita. Ya. Nah, ini juga pengertian lain dari ergonomi, ini ilmu dan praktek ya, best practice untuk mendesain suatu tempat kerja agar cocok dengan antropometri tubuh manusia. Ya, jadi dengan kata lain kita bisa lihat di sini fitting the job to the worker. Jangan dibalik ya, jangan fitting the worker to the job, tapi kita yang mengatur stasiun kerja kita agar cocok dengan antropometri. Antropometri itu misalnya tinggi badan, kemudian tinggi pinggul, kemudian panjang lengan dan lain-lain. Nah, itu kita harus sesuaikan tempat kerja kita dengan antropometri tubuh kita secara rata-rata ya. Baik. Kenapa sih kita harus bicara mengenai ergonomi? Ya, ergonomi ini dipandang sebagai sesuatu yang memang sudah umum diketahui, tapi bagaimana dia mempengaruhi produktivitas itu memang belum terlalu banyak dibahas ya. Jadi kalau ergonomi kita terapkan di tempat kerja, dia bisa mencegah injury, bisa mencegah disease ya, baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, khususnya penyakit yang mengenai muskuloskeletal ya. Dan yang lain itu improve quality of work, kemudian quality of life dari pekerja ini pasti akan meningkat kalau ergonomi diterapkan dengan benar di tempat kerja ya. Kemudian mengurangi fatigue dan ketidaknyamanan pada saat bekerja itu pasti. Oke. Nah, ini juga suatu fakta yang terjadi, ini satu penelitian ya di Amerika. Ini 33% dari semua injury dari kecelakaan kerja dan absensi tidak masuk kerja itu disebabkan oleh musculoskeletal disorder yang tentu saja kebanyakan disebabkan oleh hazard ergonomi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini cost-nya ya, ini per tahun banyak sekali 45 sampai 54 billion dolar. Kemudian ini hari kerja yang hilang juga cukup banyak ya, 13,2 juta orang. Ini kehilangan 83 hari kerja ya, 83 juta hari kerja. Nah, inilah yang menjadi perhatian bahwa ergonomi ini sangat penting untuk diterapkan ya. Nah, ini juga lainnya mengurangi turnover dari pergantian pekerja ya. Kenapa? Karena pekerja ini bekerja dengan aman dan nyaman, akhirnya turnover dari pergantian pekerja ini juga biasanya akan menurun apabila ergonomi diterapkan dengan benar. Pengurangan dari hari kerja yang hilang jelas pasti akan menurun. Kemudian first aid, kasus-kasus yang memerlukan pertolongan pertama ya di tempat kerja itu juga akan berkurang. Kemudian modified duty cases juga akan berkurang. Nah, ergonomi hazard ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa macam. Yang pertama manual handling, ini ada lifting atau mengangkat, ada mendorong dan menarik ya. Nanti akan ada gambar-gambarnya ya. Kemudian static position, ini posisi statis, ada prolong standing atau berdiri lama dan duduk lama. Biasanya kalau kita bilang duduk lama itu berapa lama sih dok? Kalau 1 jam itu enggak gitu ya. Nah, kalau duduk lama sama berdiri lama itu biasanya kita definisikan sebagai posisi duduk yang terus-menerus tidak berubah lebih dari sama dengan 4 jam.
ya, itu kita sudah kategorikan sebagai yang namanya prolonged sitting dan prolonged standing, ya. Kemudian repetitive motion, gerakan-gerakan yang berulang, misalnya pada pekerja-pekerja di bagian assembly, ya kan, misalnya memasang atau merakit di produksi, di assembly itu merakit barang, jadi kerjanya begitu terus ya, atau di packing juga sama, itu banyak yang ada pajanan repetitive motion dari hazard ergonomi, ya. Kemudian our work position ini reaching atau meraih, bending, membungkuk, dan twisting, berputar ya. Jadi torso dari tubuh kita itu berputar. Jadi mulai sekarang kita harus sudah tahu ya bahwa ergonomic hazard ini macam-macam. Karena biasanya kalau yang umum orang tahu itu ya, kalau kita bilang ini ada hazard ergonomi enggak, yang ada di kepala kita hanya angkat-angkut berat ya. Kemudian training di perusahaannya hanya bagaimana cara mengangkat benda berat ya, bagaimana caranya jongkok dulu, kemudian baru berdiri dan lain-lain, tidak ada bending. Tapi sekarang ini sudah harus tahu ya bahwa ergonomic hazard itu sebenarnya banyak ya. Oke, nah bagaimana taunya di tempat kerja kita itu ada nggak sih ergonomic hazard yang harus kita kelola? Ya, tentunya kalau di Jasa Marga saya yakin sudah punya health risk assessment ya, dan kemudian sudah termasuk di dalamnya ada ergonomik. Nah, ini sebagai gambaran saja, jadi ada identifikasi hazard risiko apa yang dapat timbul. Kemudian ini secara umum ya, tidak hanya untuk ergonomi saja tapi untuk semuanya. Kemudian ada penilaian risiko. Kalau di ergonomi itu kita toolsnya macam-macam ya. Ada yang pertama pasti kita harus observasi, melihat. Kemudian interview, wawancara, biasanya kita wawancara leadernya, dan kalau perlu kita wawancara pekerjanya, apakah bagaimana cara dia mengerjakan job demand-nya sehari-hari. Kemudian ada juga toolsnya ini tergantung apa ya, kalau lifting biasanya kita bisa pakai NIOSH lifting equation dan lain-lain. Kemudian kalau yang mendorong dan segala macam itu banyak toolsnya masing-masing ada. Kemudian repetitive motion nanti kita hitung per menit, per jam itu berapa, apakah sudah melebihi batas aman atau belum. Kemudian yang lain-lain ya. Penilaian risiko ini bagaimana kalau misalnya kita menemukan bahwa ternyata di health risk assessment itu hazard ergonominya high risk, maka kita harus lakukan penilaian risiko menurut hazard control hierarchy ya. Nah, ini salah satu tools ya, ini REBA. Kalau ini tools yang sangat umum dipakai di mana-mana ya. Ini untuk mengukur atau menilai apakah job demand yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat semua bergerak dari kepala sampai kaki, ini high risk, medium risk, atau masih low risk ya. Biasanya yang kita kontrol dengan pengendalian risiko itu adalah yang high risk dan medium risk ya. Kalau medium risk itu hanya level-level sampai level manager saja, tapi kalau high risk itu sampai dengan level direktur perhatiannya. Oke, ini salah satu aja, tapi toolsnya banyak sekali ya. Nah, kemudian kita masuk ke risikonya ya, Bapak Ibu sekalian. Apa sih risikonya sebetulnya? Penyakitnya apa? Kemudian apa yang berapa terjadi apabila ergonomi ini kita tidak terapkan dengan baik ya. Nah, ini saya mau kasih lihat ini gambaran beban dari tulang belakang kita ya dalam berbagai posisi ya. Ini kita bisa lihat di sini ada yang namanya tulang belakang, ini yang warna coklat ini tulang, dan kemudian yang warna putih ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hernia disk. Herniated disc yang kalau misalnya kalau dia menonjol dan itu menjadi herniated disc, atau yang biasa kita sebut dengan hernia nucleus pulposus yang orang awam bilang saraf kejepit ya. Ini adalah masalahnya ada di tulang belakang ini. Kenapa? Karena banyaknya tuh karena posisi ya. Kita lihat nih, ini adalah intradiscal pressure dalam kilogram. Kalau kita posisi berbaring ya, ini yang warna-warna putih ini dia akan menahan beban sebanyak 25 kg. Ya, kalau kita berbaring miring, bebannya bertambah jadi 75 kg. Kemudian kalau berdiri jadi 100. Kalau berdiri agak bungkuk sedikit, ini sudah hazard ergonomi ya, bending. Jadi sudah bukan posisi netral lagi, sudah ada bending, tentunya dia akan bertambah jadi 150. Apalagi kalau dia berdiri, bending,
mengangkat berat lagi jadi 220 ya. Nah, kalau duduk berapa? Kalau duduk 140, duduk dengan posisi tidak ergonomis 185, dan kalau ditambah dengan heavy lifting pada saat duduk ini paling tinggi ya, 275 ya. Ini juga mirip ya dengan yang tadi, kalau ini sih khusus untuk posisi-posisi duduk. Nah, kalau posisi duduk agak bersandar, ini lebih ringan bebannya di tulang belakang. Kemudian kalau misalnya ini ergonomis ya, cukup ergonomis juga 100 derajat, ini bebannya lebih berkurang lagi, dan 90 derajat, 80 derajat seperti ini. Jadi makin lama ini makin berat ya bebannya kalau kita semakin tidak ergonomis. Nah, itulah yang membuat disc ini lama-lama herniated atau dia menonjol, yang orang bilang saraf kejepit. Nah, ini juga makanya kenapa saya hadirkan gambar ini, bahwa saraf kejepit itu bukan hanya disebabkan oleh suka angkat-angkat berat ya, tapi kalau duduk lama dengan posisi yang kurang baik juga lama-kelamaan bisa herniated dia disc-nya. Oke. Nah, ini adalah suatu penyakit akibat kerja ya, tapi kalau kita mendiagnosis sebuah penyakit akibat kerja tentunya ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalau ada seseorang datang tanya ini penyakit akibat kerja bukan dok gitu, terus nggak boleh nanya hanya pekerjaan kamu apa, oh saya duduknya lama, atau saya suka angkat-angkut berat di tempat kerja saya. Oh iya, berarti karena kamu kerjanya seperti itu, berarti ini penyakit akibat kerja dong. Nah, itu tidak begitu ya, karena untuk menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja itu perlu langkah-langkah khusus, dan kita harus ukur apakah memang benar pajanan tersebut yang di tempat kerja dapat menyebabkan penyakit ya. Nah, ini saya mau kasih sedikit ya perbedaan antara penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Ya, yang pertama proses terjadinya. Kalau cedera atau kecelakaan kerja itu terjadinya cepat ya. Jadi kita langsung lihat, misalnya apa? Misalnya orang jatuh berdarah. Itu namanya kecelakaan kerja. Ya, tapi kalau penyakit akibat kerja ini biasanya lambat. Perlu proses. Misalnya apa? Misalnya yang tadi ya, sakit pinggang atau HNP, saraf kejepit, itu perlu proses. Kalau misalnya dia mengangkat benda berat dan dia pada saat itu dan sebelumnya belum ada keluhan, pada saat itu juga dia merasa ada yang sakit, itu namanya cedera. Jadi bukan penyakit akibat kerja, tapi itu kecelakaan kerja. Kalau dia tiap hari dia mengangkat benda berat dengan posisi yang kurang baik, atau tiap hari dia duduk lama dengan posisi kurang ergonomis, kemudian lama-kelamaan dia misalkan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dia lama-lama atau saraf kejepit, nah itu bisa kita selidiki tuh apakah itu adalah sebuah penyakit akibat kerja dengan langkah-langkah tertentu ya. Kemudian efeknya langsung terlihat ya, kalau kecelakaan yang seperti saya lihat tadi ada darah, ada langsung nyerinya langsung hebat dan lain-lain. Tapi kalau penyakit akibat kerja ini perlu proses. Diagnosis ini kalau cedera kecelakaan kerja mudah ya, sudah jelas pasti dia jatuh berdarah atau fraktur atau patah tulang, itu ya sudah pasti berhubungan gitu ya, tidak mungkin karena hal lain. Tapi kalau penyakit akibat kerja ini perlu tahapan khusus. Nah, contohnya ini ya, jari terpotong mesin, patah tulang kalau kecelakaan. Kalau penyakit dermatitis kontak alergi, low back pain, silikosis, atau kanker paru karena silika ya. Oke, kita masuk ke khusus penyakit akibat kerja akibat ergonomi ya, Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia ini ada yang namanya penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang diperberat oleh pekerjaan. Jadi sebelum dia memulai bekerja, dia sudah mempunyai gejala tersebut dan diperberat oleh pekerjaan sehari-hari. Dari itu ini penting sekali untuk melakukan pre-employment medical check up agar kita punya basis data sebelum bekerja di perusahaan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah punya basis datanya, ketika someday pekerja kita ada keluhan dan lain-lain, kita bisa punya data untuk membantu akibat kerja di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Nah, khusus untuk work related musculoskeletal disorder atau gangguan muskuloskeletal akibat kerja, mulai injury, dan ini terjadinya secara
tidak dalam 1-2 hari, tidak 2 minggu, tapi bisa hitungan bulan bahkan tahun ya. Jadi yang kalau kita selama ini ergonomisnya kurang baik dan belum ada gejala, jangan happy dulu ya, karena ini memang terjadinya gradually gitu. Nah, makanya kita belajar ergonomi supaya gangguan muskuloskeletal. Oke, selanjutnya jadi ada otot, ada tendon, ligamen, darah, dan termasuk Nah, ini kalau ditanya terus gimana dok caranya kita tahu kita tuh mungkin nggak sih terkena penyakit akibat kerja khususnya gangguan muskuloskeletal. Nah, tanyakan kepada diri sendiri, berapa lama kita mengerjakan pekerjaan yang tidak ergonomis itu? Seberapa sering? Seberapa berat? Dan kombinasi dari faktor-faktor risiko di atas ya, udah ngerjainnya lama, sering sekali, dan berat sekali, nah itu lebih berat lagi dan lebih mungkin lagi untuk terkena penyakit atau gangguan muskuloskeletal akibat kerja ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, bagaimana mencegahnya? Hierarchy of control ya. Jadi biasa kita kalau di perusahaan engineering control, administrative control, APD ya. Eliminasi ini menghilangkan pajanan. Ini hampir tidak bisa ya. Kalau untuk ergonomi biasanya kita langsung ke engineering control dan administrative control. Meninggikan meja atau memberikan kursi pada pekerja. Nah, itu engineering control ya, rekayasa engineering. Administrative control kalau misalnya tidak, kemudian kos-kos yang lain terlalu besar apabila kita menggunakan alat-alat khusus, maka yang harus kita lakukan adalah kontrol administratif, yaitu mengurangi durasi pekerja tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ergonomis, yaitu dengan perputaran misalnya rotasi kerja dan lain-lain ya. Untuk APD ini hampir tidak ada APD yang dapat mencegah ya. Kalau misalnya yang sering itu biasanya korset ya untuk yang angkat-angkut berat, tapi berdasarkan penelitian itu juga tidak terlalu membantu, tapi itu bisa membantu memperbaiki postur ya. Jadi dia mencegah secara tidak langsung ya. Oke, ini saya hadirkan sedikit ya agar lebih ada gambaran. Jadi kalau heavy lifting mengangkat berat seperti ini, kemudian frequent lifting ya, mengangkat lebih dari 2 kali per menit dan jaraknya cukup jauh. Kemudian ini mengangkat yang awkward position ya, jadi posisi janggal, misalnya mengangkatnya di atas bahu, kemudian atau di bawah lutut ya. Kemudian lebih jauh dari panjang lengannya, tidak sesuai dengan antropometri. Nah, ini mechanical assistance, ini contoh daripada engineering control ya. Nah, seperti itu. Nah, ini netral postur dari berdiri dan duduk. Jadi kita tuh manusia punya posisi netral di mana tidak membebani otot-otot kita, otot-otot rangka, kemudian pembuluh darah dan persarafan itu seperti apa. Kalau yang berdiri seperti ini ya, ini adalah netral postur. Kalau yang duduk ini seperti ini. Untuk yang duduk nanti saya ada pembahasan tersendiri mengenai ergonomi perkantoran. Nah, ini posisi janggal ya, bekerja ini terlalu rendah, kemudian ini terlalu jauh. Ini biasanya di fasilitas kesehatan banyak nih ya, yang ganti spray dan lain-lain. Kemudian misalnya di aviation industry ya, industri penerbangan juga pramugari itu mengambil bagasi dan lain-lain itu terlalu jauh dan tidak sesuai dengan antropometri ya, juga terlalu tinggi. Nah, ini bending, menekuk tubuh, batang tubuh, kemudian berlutut terlalu lama, dan squatting ya, ini banyak pada pekerja-pekerja supermarket yang membereskan. Ini bisa dikasih kursi ya, atau yang dikerjakan agak ditindikan, ditaruh di meja dan lain-lain. Engineering control bisa. Ini juga postur yang janggal ya, reaching, jadi
bahunya itu terlalu terangkat, dan kalau dia terlalu lama mengerjakannya tentu saja lama-lama akan mengakibatkan nyeri. Ya. Nah, ini juga hand intensive work juga berpengaruh ya. Repetitive motion misalnya memindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara terus-menerus, kemudian gripping, pinching, kemudian ini pergelangan tangan yang menekuk, ini juga suatu hazard ergonomi ya, ini banyak sekali terjadi. Ini sama dengan yang tadi. Ini engineering control, ini juga gripping ya. Kalau menghias kue itu jangan salah, itu juga ada hazard ergonomi, apalagi kalau pesanannya banyak, lama-lama dia bisa yang namanya carpal tunnel syndrome ya. Ini sama, oke. Ini juga saya mau menambahkan beberapa faktor yang sering terlupakan ya. Ini terutama yang nomor 3 nih. Jadi kalau kita kerja memakai sarung tangan ya, itu kalau bisa yang ngepas, karena kalau tidak pas itu akan menambah beban pada otot-otot tangan kita ya. Nah, ini gambaran stretch break, ini boleh difoto ya. Ini sebetulnya di Google juga banyak, di YouTube juga banyak contohnya. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ergonomis, terutama di lapangan ya, kalau yang ini. Nah, ini untuk pekerja-pekerja lapangan ini seperti ini stretch breaks-nya. Jadi setiap 2-3 jam kalau memang tidak bisa tidak ada engineering control, tidak ada administrative control yang dapat dilakukan, lakukan break ini 2-3 jam ya, per 2-3 jam. Oke, kita masuk ke bab terakhir ya Bapak Ibu, ini office ergonomy. Jadi menurut PMK nomor 48 tahun 2016 ini merupakan standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran ya. Jadi luas tempat kerja itu staf sedikitnya 2,2 meter persegi. Ini pedoman teknis bangunan gedung negara. Kemudian letaknya sesuai dengan ergonomi visual display terminal, nanti akan ada di slide selanjutnya. Dan rehat saat kerja ini harus ada setiap 2 jam ya, metode 20-20-20, nanti juga ada slide-nya. Nah, oke. Ini kita lihat ya, ini posisi secara umum untuk yang biasanya seperti ini, dan yang kebanyakan terjadi adalah yang warna merah ya. Ini agak membungkuk, kemudian dikerjakan dalam waktu lama ya. Ini lama-lama akan menyebabkan tekanan pada tulang belakang yang terlalu berat. Oke, ini adalah gambar yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila kita bekerja dengan komputer, yang pertama kita harus lihat adalah punggung. Ya, punggung kita itu harus selalu supported dengan sandaran kursi. Jadi perhatikan luas dari sandaran kursi Anda masing-masing, apakah sesuai dengan lebar daripada punggung Anda. Ya, baiknya adalah paling tidak pas sekali dengan lebar punggung. Kemudian kita lihat bagian paha dari bokong sampai dengan lutut itu kalau bisa sekitar 75-80% itu supported atau tertopang dengan alas duduk ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah kaki. Kaki ini harus flat on the floor, jadi tidak boleh menggantung, tidak boleh terlalu pendek juga kursinya ya, sehingga menekuk ya. Jadi paha atas dan tungkai ini kira-kira 90 derajat ya. Coba sambil diperhatikan ya apakah duduknya sudah ergonomis. Kemudian selanjutnya kita lihat lengan ya. Arm support ini lengannya kalau bisa kita punya kursi itu yang ada arm supportnya. Dan perhatikan tinggi lengan itu harus sejajar dengan tinggi meja ya. Nah, ini yang sering sekali masih miss ya, kalau tinggi lengan itu tidak sesuai dengan tinggi meja, itu pasti bahu kita tidak akan rileks dan kita akan cepat sakit leher, sakit punggung atas dan bahu ya. Jadi kalau misalnya dirasa siku kita itu masih lebih pendek dari meja, tinggikan kursi Anda. Kursinya nggak bisa ditinggiin dok, ambil bantal, bawa bantal dari rumah, jadi tinggikan ya. Kalau setelah ditinggikan kaki saya jadi gantung dok,
pakai bantalan untuk kaki ya. Jadi itu semua bisa diatur ya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, ini adalah mata kita itu harus sejajar dengan batas atas monitor komputer ya. Kadang nah kalau ada yang tanya gimana dok kalau pakai laptop, nggak bakalan bisa itu ya, karena laptop itu sebenarnya tidak didesain untuk bekerja dalam jangka waktu lama. Ya kalau dalam jangka waktu 8 jam harusnya kita pakai PC ya, karena kita bisa mengatur ergonomisnya. Tapi kalau pakai laptop ini agak sulit ya, kalau pakai ganjalan laptop juga ya nanti jadi tidak terlalu tinggi gitu ya, kita ngetiknya juga jadi terangkat seperti itu ya. Jadi harus sejajar ya, mata sejajar dengan batas atas monitor ya. Ini gambar ini di capture dan dimasukkan ke dalam ingatan terus ya Bapak Ibu sekalian, jadi selalu ingat office ergonomi. Ini sama ya, cuman ada kata-katanya aja, tapi paling tidak sama ini. Nih, ini contoh yang pakai bantalan kaki ya, karena dia menaikkan kursinya. Jadi kalau nggak pakai bantalan kaki, Mbak ini nanti dia akan menggantung kursinya ya. Jadi dia kasih tuh bantalan di kaki. Nah, ini adalah gambaran untuk peletakan barang-barang di sekitar meja kita. Ya, kalau bisa kita kalau punya telepon, kalkulator, notes dan lain-lain itu letakkan pada jangkauan sepanjang lengan kita dari batas pundak ke ujung jari. Jadi kita tidak reaching terlalu jauh berulang-ulang ya, apalagi kalau yang kerjanya operator teleponnya dekatkan. Karena ini sepele ya kelihatannya, tapi kalau dia berulang-ulang angkat telepon dengan jarak yang jauh, reachingnya terlalu jauh, pasti kelama-kelamaan menjadi penyakit akibat kerja. Ya. Nah, ini contoh yang buruk ya. Membungkuk, kemudian tidak sikunya lebih pendek dari meja, dan kemudian ini juga batas atas monitornya sangat tinggi ya, tidak sesuai dengan tinggi mata. Nah, ini contoh-contoh kursi ya, contoh-contoh kursi ergonomik. Nah, ini efek office syndrome ya, ada miopia, glukoma, kemudian finger, ini biasanya CTS ya, yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Ini banyak sekali pada pekerja-pekerja kantor karena kebanyakan ngetik ya. Nah, gimana dok biar nggak kebanyakan ngetik, kan kerjaan memang banyak. Nah, ini setiap 2 jam sekali stretching ya, ada office stretching, ini sudah banyak contohnya. Dan juga jangan lupa aturan 20-20-20, setiap 20 menit melihat sejauh 20 kaki selama 20 detik ya. Ini sangat berguna untuk mengurangi risiko mata lelah atau eye strain ya. Ini easy office exercise ya, ini juga sangat bermanfaat untuk dilakukan per 2 jam pada pekerja-pekerja kantor. Kalau dicoba saya yakin manfaatnya akan sangat besar ya. Ini masing-masing ditahan selama 15 hitungan saja, karena kita juga tidak mungkin lama ya melakukan stretching di kantor seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana produktivitas itu tercipta dari sebuah ergonomi yang baik. Jadi desain tempat kerja yang baik atau ergonomi yang baik, kemudian dengan pekerja yang sehat, fit, kemudian bisa bekerja dengan fokus, ini akan menghasilkan maksimum human performance yang tentu saja merupakan suatu keuntungan ya untuk perusahaan dan juga untuk pekerjanya. Akhir, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.